Sekarang kita kembali diperlihatkan dengan leluhur dari rusa iblis yang pada saat ini mengelilingi kelompok Changsue. Anak buah leluhur rusa iblis pada saat ini benar-benar terlihat sangat banyak ketika mengerumuni kelompok Changsue. Xiao Yan juga pada saat ini menatap ke arah leluhur rusa iblis dan Xiao Yan bisa merasakan fluktuasi origin Qi yang memancar dari tubuhnya. Kekuatannya pada saat ini tampak sedikit meningkat dan setidaknya dirinya merupakan seorang dogat bintang 5. Oleh karena itu dengan kekuatan seperti ini maka dirinya benar-benar tidak boleh diremehkan. Sementara itu pada saat ini leluhur rusa iblis tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali kepada kelompok Changsue. Sosoknya pada saat ini langsung bergegas melesat. Reaksi pertama Changsue pada saat ini segera menoleh ke arah Xiao Yan. Changsue pada saat ini tersadar bahwa jika hanya dengan kekuatannya maka dirinya tidak akan bisa bertahan. Sekarang hanya Xiao Yan lah yang benar-benar akan menjadi penyelamat bagi hidup mereka. Namun sebelum Xiao Yan sempat bertindak pada saat ini leluhur dari rusa iblis benar-benar telah menghajar kelompok Changsue. Mereka mau tidak mau segera menggertakkan gigi masing-masing dan segera mengeluarkan origin Qi masing-masing. Kelompok dari Kulin dan yang lainnya juga pada saat ini telah kehabisan origin Qi. Mereka pada saat ini benar-benar tidak bisa bertahan untuk waktu yang lama dan mereka hanya bisa dengan pasrah menerima pukulan ini. Terlebih lagi dua sosok yang pada saat ini melesat bersama dengan leluhur rusa iblis juga merupakan dua orang dogat bintang 4. Serangan terus-menerus ini pada akhirnya membuat Changsue kewalahan dan sosoknya pada saat ini benar-benar mundur. Serangan dari leluhur rusa iblis juga pada saat ini benar-benar tanpa ampun. Changsue dan yang lainnya pada saat ini benar-benar memuntahkan seteguk besar darah akibat dari serangan kelompok mereka. Changsue pada akhirnya dengan paksa menekan gelombang energi dan darah di tubuhnya sebelum akhirnya meneriakkan nama Xiao Yan. Sesaat kemudian suara Xiao Yan pada akhirnya terdengar dari belakang Ding Yue ketika berkata agar mereka jangan khawatir. Ding Yue pun melihat sosok Xiao Yan yang melesat dengan memegang pedang berat misterius api dan guntur juga pada saat ini menyelimuti pedang Xiao Yan ketika dilonjakkan dari langit. Pedang berat misterius yang menyala-nyala pada saat ini benar-benar langsung dilesatkan ke arah tiga sosok yang baru saja menyerang kelompok Changsue. Xiao Yan pun berteriak keras ketika Xiao Yan mengeluarkan teknik pedang berat misterius pelahap api dan guntur. Kekuatan dahsyat seketika meluncur turun bersamaan dengan angin kencang. Tiga sosok dari leluhur rusa iblis juga pada saat ini tiba-tiba terkejut. Mereka buru-buru merubah segel di tangan masing-masing untuk membentuk sumber perlindungan energi. Pedang berat misterius Xiao Yan pada akhirnya benar-benar terjatuh dengan keras ke perisai pelindung yang mereka buat. Namun hanya dalam waktu sesaat mereka pada saat ini mendengar suara retak dan perisai benar-benar hancur. Lautan api yang bercampur dengan kilat juga pada saat ini mengamuk dan menyapu ke arah tiga sosok tersebut. Banyak ledakan pada saat ini terjadi dan tiga sosok itu juga seketika melesat mundur. Setelah beberapa puluh meter pada akhirnya mereka segera menstabilkan sosok masing-masing dan menatap ke arah Xiao Yan dengan mata menyipit. Ekspresi mereka tiba-tiba menjadi sangat suram ketika mereka menatap ke arah Xiao Yan. Leluhur rusa iblis juga pada saat ini sedikit tersenyum sebelum akhirnya berkata bahwa bocah ini benar-benar sangat bagus. Tampaknya Raja Api Iblis benar-benar akan menyukainya jika mereka membawanya juga. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini memandang ke arah Changsue yang darahnya menetes dari sudut mulutnya. Xiao Yan berkata kepada Changsue bahwa dirinya benar-benar ingin meminta maaf. Awalnya Xiao Yan ingin Changsue menunda sejenak ketika Xiao Yan mempersiapkan langkah besar, namun Xiao Yan tidak pernah berpikir bahwa mereka benar-benar tidak bisa bertahan untuk waktu yang singkat. Hal ini menunjukkan bahwa Changsue benar-benar terlalu mengandalkan kekuatan eksternal di dalam pertempuran. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, Changsue yang tampak pucat pada saat ini tidak membantah apapun. Apa yang dikatakan oleh Xiao Yan ini memang benar karena meskipun mereka tampak telah meningkatkan kekuatan, meskipun api iblis benar-benar telah membuat kekuatan mereka meningkat dalam pertempuran bahkan mereka benar-benar memiliki kesenjangan di tingkat yang sama di dogat bintang 4,
Chang Sue pada saat ini hanya bisa tersenyum pahit dan merasa tidak berdaya dengan apa yang dikatakan oleh Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini kembali menatap ke arah leluhur rusa iblis. Xiao Yan juga berkata kepada Chang Sue bahwa perjalanan kultivasi adalah perjalanan yang panjang. Oleh karena itu bagaimana mungkin Chang Sue bisa menjadi orang yang benar-benar kuat tanpa daging dan darah sebagai fondasinya? Begitu selesai berbicara tubuh Xiao Yan pada saat ini kembali melesat menuju ke arah tiga sosok yang baru saja terpental. Melihat Xiao Yan yang pada saat ini melesat leluhur dari rusa iblis juga pada saat ini memiliki ekspresi yang kembali muram. Namun pada saat ini mereka memutuskan untuk bersatu. Kekuatan yang kuat pada saat ini benar-benar bisa dirasakan oleh Xiao Yan dan mata Xiao Yan pada saat ini tiba-tiba membeku. Xiao Yan menyadari bahwa tidak peduli seberapa kuat Xiao Yan dirinya benar-benar akan menghadapi penindasan dalam jumlah yang absolut. Xiao Yan pada saat ini melihat sekeliling di mana para prajurit yang sebelumnya mengejar Kulin segera bergegas menuju ke leluhur rusa iblis. Kekuatan yang mereka hasilkan juga pada saat ini benar-benar menjadi semakin besar dan tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk menjadi lawannya. Xiao Yan pada akhirnya segera menghentikan dirinya tetapi Xiao Yan pada saat ini masih berdiri tegak. Namun sesaat setelah itu sosok Xiao Yan tiba-tiba berubah menjadi kilatan pelangi ketika pergi bersama dengan Xia Zhenghui dan Ding Yue. Xiao Yan menghilang dengan kecepatan yang sangat mencengangkan membuat Chang Sue dan yang lainnya pada saat ini tertegun. Sesaat kemudian suara Xiao Yan juga kembali terdengar di kejauhan agar Chang Sue pada saat ini menjadi sandra terlebih dahulu, namun dirinya tidak perlu khawatir karena Xiao Yan akan segera kembali. Mendengar suara Xiao Yan yang bergemak ini baik Chang Sue dan yang lainnya pada saat ini hanya bisa terdiam bahkan leluhur rusa iblis di kejauhan juga pada saat ini benar-benar tercengang. Pada saat ini dirinya memiliki momentum yang begitu mendominasi dan dirinya berpikir bahwa pertempuran besar akan segera pecah. Dirinya benar-benar tidak menyangka bahwa Xiao Yan akan melarikan diri dari hadapannya. Setelah sedikit tertegun pada akhirnya sosoknya segera tertawa dengan liar. Sosoknya lanjut memandang ke arah Chang Sue dan yang lainnya dan mulai kembali berbicara dengan dingin. Leluhur rusa iblis berkata agar mereka pada saat ini jangan takut. Mereka hanya akan terjebak di sini dan mereka tidak akan mati untuk sementara waktu. Sementara itu pada saat ini salah seorang sosok dengan tanduk berwarna ungu di dahinya segera maju. Sosoknya bertanya kepada leluhur rusa iblis apakah mereka harus mengejar orang-orang yang melarikan diri. Leluhur rusa iblis pun menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa itu tidak perlu. Tidak menjadi permasalahan jika mereka melarikan diri terlebih lagi arah yang mereka tuju sekarang sebenarnya adalah arah di mana Raja Api Iblis berada. Oleh karena itu sebaiknya pada saat ini mereka membawa keempat orang ini dan bersiap untuk kembali. Semua orang pada akhirnya mengangguk sedikit sementara kelompok Chang Sue pada saat ini tidak memiliki pilihan lain. Mereka pada saat ini hanya bisa menurut dan patuh ketika digiring ke arah di mana Xiao Yan melarikan diri. Setelah kelompok Chang Sue pergi pada saat ini tiba-tiba sosok-sosok muncul satu demi satu dalam kegelapan. Makam rahasia 10.000 iblis pada saat ini telah terbuka. Seiring dengan bertambahnya orang-orang yang memasuki tempat ini baik cacing bangkai dan laba-laba hantu juga pada saat ini tampak terlihat rentan. Yang mulia surga keempat dari aliansi Dosian juga pada saat ini memimpin kelompoknya dan tiba di tempat tersebut. Sosoknya pada saat ini masih mencari keberadaan Xiao Yan dan dirinya melihat ke sekeliling. Yang mulia surga keempat tidak memiliki api iblis dan pada saat ini dirinya mulai merasakan ada sesuatu yang menyerang di kedalaman tubuhnya. Pada akhirnya sosoknya segera mengeluarkan dan mengkonsumsi beberapa pil. Pil ini tampaknya memiliki efek yang sama dengan pil emas untuk menghindari kebingungan, namun tampaknya pil yang dipegangnya juga lebih efektif daripada pil emas untuk menghindari kebingungan. Sesaat kemudian pada akhirnya sosoknya segera berteriak kepada para pasukannya, dirinya berkata bahwa karena mereka tidak memiliki api iblis akan sangat berbahaya jika mereka terus masuk lebih dalam. Oleh karena itu semua yang memiliki kekuatan di atas dogat bintang 3 harus mengikutinya, sementara itu sisanya harus tetap berada di sini dan menunggu perintah selanjutnya.
Yang Mulia Surga keempat juga pada saat ini segera berbicara ke sosok wanita yang mengikutinya di sampingnya. Dirinya berkata agar si wanita juga tetap di sini sampai dirinya menangkap pria itu dan memotongnya menjadi beberapa bagian. Wanita itu pun sedikit mengangguk hingga pada akhirnya Yang Mulia Surga keempat aliansi Dosian segera pergi. Sementara itu di sisi lain sosok Xiao Yan, Ding Yue dan Xia Zhenghui telah tiba di sebuah tempat. Semakin mereka masuk jauh lebih dalam pada saat ini tampak dunia di sekitar mereka berwarna ungu kemerahan. Udara panas juga pada saat ini mulai memenuhi udara dan Xiao Yan segera menggunakan api iblisnya untuk melindungi Xia Zhenghui dan Ding Yue. Tidak lama setelah mereka masuk ke tempat ini terdengar suara keributan dan kekerasan di hadapan mereka. Pada saat ini beberapa sosok segera muncul menghalangi jalan dari kelompok Xiao Yan. Xiao Yan pun menyipitkan matanya dan ketika melihat sosok-sosok yang menghalangi mereka, Xiao Yan tanpa ragu mengeluarkan pedang berat misterius dan siap untuk menyerang. Xiao Yan juga pada saat ini bergumam mungkinkah mereka semua adalah boneka iblis. Xiao Yan pada saat ini bisa merasakan bahwa yang terkuat di antara sosok-sosok ini adalah Dogat Bintang 1, sisanya adalah Dosian dan mereka pada saat ini tentu saja bukan ancaman bagi Xiao Yan. Namun seiring dengan berjalannya waktu pada saat ini jumlah dari mereka menjadi semakin banyak. Xiao Yan juga pada saat ini benar-benar terkejut dan jika diperkirakan sepertinya ada ratusan ribu sosok yang berada di sini. Xiao Yan pun menggertakkan gigi tetapi meskipun begitu Xiao Yan menyadari bahwa tempat ini benar-benar memiliki kandungan origin Qi yang sangat luar biasa. Xiao Yan pada akhirnya bergumam bahwa Xiao Yan harus mengakui bahwa ini adalah tempat yang sangat bagus untuk berkultivasi. Hanya saja pada saat ini mereka benar-benar dikelilingi oleh banyak monster. Tampaknya mereka benar-benar harus menghabisi monster-monster ini sebelum menyerap energi yang berada di sini. Xia Zhenghui juga pada saat ini sedikit menyipitkan matanya dan bertanya kepada Xiao Yan apa yang pada saat ini harus mereka lakukan. Ada terlalu banyak makhluk yang pada saat ini mengelilingi mereka, bahkan jika mereka menghabiskan sumber energi mereka benar-benar tidak akan dapat menghabisi kelompok-kelompok ini. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan berkata kepada Xia Zhenghui agar dirinya jangan khawatir, meskipun ada banyak orang yang terkuat di sini hanyalah Dogat Bintang 1, meskipun ada juga yang baru saja muncul yang memiliki kekuatan Dogat Bintang 3 tetapi hal tersebut bukan permasalahan. Namun meskipun begitu jika mereka ingin mengakhiri semua ini mereka harus benar-benar menemukan rajanya terlebih dahulu. Setelah selesai berbicara Xiao Yan segera memerintahkan Ding Yue untuk masuk ke dalam cincin penyimpanan luar angkasa. Bagaimanapun Ding Yue tidak pandai bertempur dan jika dirinya dibiarkan untuk bertarung justru Ding Yue benar-benar akan menjadi hambatan dan akan merepotkan bagi Xiao Yan serta Xiao Zhenghui. Sementara itu Xiao Yan juga pada saat ini bertanya kepada Xia Zhenghui apakah Xia Zhenghui takut dengan pertempuran ini. Jika dirinya juga takut maka dirinya pada saat ini bisa masuk ke dalam cincin penyimpanan bersama dengan Ding Yue. Xia Zhenghui juga tidak perlu khawatir karena Xiao Yan bisa menangani semua ini sendirian. Menanggapi hal tersebut Xia Zhenghui pada saat itu segera berkata apakah Xiao Yan pada saat ini bercanda? Apakah Xiao Yan berpikir bahwa Xia Zhenghui takut dengan situasi seperti ini? Bukankah tim Fearless memiliki nama seperti itu karena mereka benar-benar tidak pernah memiliki ketakutan? Oleh karena itu pada saat ini dirinya benar-benar akan bertempur bersama dengan Xiao Yan. Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya dan tanpa banyak basa-basi pada saat ini segera melepaskan pedang berat misterius miliknya. Api dan guntur kembali meledak. Pada saat yang bersamaan di sisi lain sosok-sosok yang tidak terhitung jumlahnya juga pada saat ini segera menyerang ke arah mereka. Xia Zhenghui juga pada saat ini bersiap dan Xia Zhenghui benar-benar dipenuhi dengan tekad tanpa adanya rasa takut. Meskipun Xia Zhenghui masih merupakan seorang Dosian tetapi kekuatan spiritualnya telah mencapai kekuatan yang sangat ekstrim. Meskipun dirinya tidak memiliki sumber origin Qi namun serangan kekuatan jiwanya ini benar-benar sangat kuat. Menghadapi sosok-sosok yang menderu ini Xiao Yan pada akhirnya melangkah maju dengan ganas.
pada saat yang sama kekuatan spiritual Xia Zhenghui juga menyebar. Hal ini seketika menyebabkan sosok-sosok yang bergegas menuju mereka seketika membeku. Xiao Yan juga memanfaatkan kesempatan ini untuk menebas mereka semua dengan pedang berat misterius. Banyak benturan pada saat ini segera terjadi dan banyak monster pada saat ini benar-benar dihancurkan. Melihat hal tersebut pada saat ini semakin banyak sosok yang bergegas menuju ke arah Xiao Yan. Sosok-sosok yang lebih kuat juga pada saat ini segera bergegas untuk menyerang ke arah Xiao Yan dan Xia Zhenghui. Xiao Yan juga pada saat ini sedikit menyipitkan matanya hingga pada akhirnya Xiao Yan berteriak ketika mengeluarkan teknik klon bayangan ekstrim. Sesaat kemudian sosok Xiao Yan menjadi semakin banyak hingga bertotal ratusan sosok. Dengan kekuatan Dogat bintang 4-nya bukan permasalahan yang sulit bagi Xiao Yan untuk menciptakan ratusan klon ini. Terlebih lagi konsumsi dari teknik klon bayangan ekstrim ini juga benar-benar tidak terlalu besar. Klon-klon ini pada akhirnya segera menyerang ke arah kelompok yang bergegas menuju ke arah mereka. Melihat banyak klon yang dibentuk oleh Xiao Yan, Xia Zhenghui pada saat ini benar-benar tercengang. Pertempuran yang tampaknya tidak proporsional pada saat ini tampaknya benar-benar telah berimbang. Namun meskipun begitu yang namanya klon tetaplah sebuah klon. Jika klon ini berhadapan dengan orang yang lebih kuat tentu saja dirinya tidak akan bisa bertahan lama. Xiao Yan di sisi lain juga pada saat ini menggunakan cara yang sangat cepat dan akurat untuk menghabisi banyak monster. Pertarungan sengit pada akhirnya benar-benar terjadi dengan kelompok Xiao Yan melawan banyaknya monster yang tidak terhitung jumlahnya. Namun seiring dengan berjalannya waktu pada saat ini sesuatu yang tidak diduga oleh Xiao Yan benar-benar segera terjadi. Ada banyak monster yang terdiri dari Dogat bintang 4 yang ikut menyerang. Xiao Yan pada saat ini juga khawatir dan berpikir jangan-jangan ada juga Dogat bintang 5 atau bahkan bintang 6. Terlebih lagi pertempuran ini juga benar-benar menguras tenaga dari Xiao Yan. Memikirkan hal ini pada akhirnya cahaya putih segera berkedip di antara alis Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini bertanya kepada Bai Yan apakah dirinya siap untuk bertempur. Bai Yan pun pada akhirnya segera berkata kepada Xiao Yan bahwa dirinya selalu siap untuk melakukan pertempuran. Xiao Yan pun sedikit mengangguk dan Xiao Yan pada saat ini siap untuk menggunakan formasi Raja Roh yang tidak tergoyahkan. Namun pada saat yang bersamaan di belakang Xiao Yan dan yang lainnya leluhur rusa iblis juga pada saat ini datang bersama dengan 4 tawanan dari kelompok Chang Sui. Melihat pemandangan di hadapannya sosok Chang Sui dan yang lainnya pada saat ini benar-benar merinding. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa ada begitu banyak boneka iblis yang benar-benar seperti semut. Tidak ada satupun di antara kelompok Chang Sui yang memasuki area ini sebelumnya. Oleh karena itu mereka tidak pernah berpikir atau menduga bahwa akan ada monster ganas yang tidak terhitung jumlahnya di tempat ini. Sementara itu leluhur rusa iblis pada saat ini tertawa liar ketika melihat Xiao Yan yang dikerubutin. Sosoknya berkata ternyata Xiao Yan tidak menemukan jalan ke surga melainkan jalan ke neraka. Sementara itu di sisi lain melihat kemunculan dari leluhur rusa iblis mata Xiao Yan pada saat ini dipenuhi dengan tekad. Xiao Yan pun bersiap untuk mengeluarkan teknik yang lebih besar tetapi pada saat yang bersamaan sebuah suara pada saat ini segera terdengar di belakang dari ratusan ribu sosok yang menyerang. Xiao Yan mendengar suara ini sosok-sosok itu pun terkejut dan pada saat ini segera berlutut. Leluhur rusa iblis juga pada saat ini berlutut dan pandangan Xiao Yan seketika tertuju kepada sumber suara. Xiao Yan juga menyipitkan matanya karena merasakan bahwa api iblis di dalam tubuhnya bergetar. Jika dirinya tidak ditekan oleh Bai Yan dan api keabadian Xiao Yan khawatir api iblis di tubuh Xiao Yan akan keluar. Sementara itu api iblis di dalam tubuh Chang Sui dan yang lainnya juga pada saat ini segera keluar dari tubuh masing-masing. Api ini seketika terbang melesat menuju ke arah sumber suara. Pada saat yang sama aura yang sangat kuat juga pada saat ini seketika menekan ke segala arah. Mata Xiao Yan juga pada saat ini tiba-tiba mengembun dan tubuh Xiao Yan sedikit tenggelam. Namun meskipun begitu Xiao Yan pada saat ini benar-benar bersiap untuk melawan sosok yang baru saja muncul.
Namun bersamaan dengan hal tersebut Bai Yan pada saat ini segera berkata kepada Xiao Yan agar Tuan menyerahkan hal ini kepadanya. Xiao Yan pun segera mengangguk tanpa ragu dan pada saat ini Bai Yan tanpa banyak basa-basi lagi segera keluar dari tubuh Xiao Yan. Bai Yan langsung membentuk sesosok yang seperti tubuh manusia dan pada saat ini berhadapan dengan sosok yang baru saja muncul. Sementara itu di sisi lain pada saat ini cahaya api ungu merah juga bergetar ketika melesat menuju ke arah Xiao Yan. Melihat hal tersebut Bai Yan juga pada saat ini segera mengeluarkan api putih untuk berhadapan dengan api ungu merah. Dua api yang saling melesat pada akhirnya segera meledak pada saat yang bersamaan. Lautan api dari kedua sisi juga tiba-tiba menyebar ke sekeliling dan seluruh makam rahasia 10.000 iblis pada saat ini meledak dengan api putih. Cahaya yang sangat menyilaukan juga pada saat ini segera muncul dari benturan. Gelombang yang kuat seperti air laut pada saat ini menyapu sekeliling dan semua orang di sini terkecuali Xiao Yan tampak terlihat pucat. Gelombang api yang melonjak ini juga seketika menyebabkan suhu di sekitar benar-benar naik. Setelah tabrakan ini berlangsung baik Bai Yan dan api iblis atau Yao Yan pada saat ini terlempar mundur, barulah pada saat ini penampilan dari Yao Yan atau api iblis terlihat jelas, sosoknya pada saat ini terlihat seperti wujud manusia dengan tinggi hampir 10 meter, kulitnya juga pada saat ini berbintik-bintik ungu dan merah dengan dua tanduk yang tumbuh di dahinya. Bentuk keseluruhannya tampak seperti iblis dan dirinya pada saat ini menyipit ketika menatap ke arah Bai Yan. Setelah beberapa saat suaranya pada akhirnya kembali terdengar ketika dirinya bertanya bukankah ini adalah Bai Yan? Ekspresi ketidakpercayaan juga pada saat ini segera muncul di mata Yao Yan. Pada saat ini dirinya seolah-olah tidak mengharapkan kemunculan dari Bai Yan. Sementara itu di sisi lain Bai Yan pada saat ini segera berkata ternyata benar itu adalah Yao Yan. Tidak peduli berapa tahun telah berlalu tetapi dirinya benar-benar masih ingin terlihat sangat kuat. Namun kenyataannya pada saat ini sepertinya kekuatannya benar-benar tidak berkembang. Mendengar perkataan yang sarkastik ini pada saat ini Yao Yan seketika sedikit tersenyum. Sosoknya pada akhirnya melambaikan tangannya dan lanjut berkata bahwa lidah Bai Yan benar-benar masih setajam dahulu, namun dirinya tidak mempermasalahkan hal tersebut dan sebaiknya Bai Yan keluar dari wilayahnya. Setelah selesai berbicara gelombang api yang ganas pun seketika menyebar, sementara itu Bai Yan pada saat ini mengabaikan perintah yang baru saja dikatakan oleh Yao Yan. Sosoknya pada saat ini malah bertanya bahwa dirinya ingin tahu apakah dirinya telah mengetahui sesuatu. Yao Yan pun sedikit mengerutkan kening sebelum akhirnya bertanya apa yang dimaksud oleh Bai Yan. Bai Yan pun sedikit tertawa kecil sebelum akhirnya berkata bahwa sejak mereka lahir ada 9 jantung api dan dunia telah membuat peringkat berdasarkan kekuatan. Bai Yan cukup beruntung dengan berada di peringkat ke-6 dan bagaimana dengan peringkat Yao Yan. Mendengar maksud dari ledakan Bai Yan pada saat ini Yao Yan pun seketika benar-benar marah. Melihat hal tersebut Bai Yan pun kembali meledek bahwa dirinya benar-benar ingin melihat kekuatan apa yang dimiliki oleh sosok yang memiliki peringkat ke-9. Di sisi lain Yao Yan pada saat ini menjadi semakin marah setelah mendengar ledekan dari Bai Yan. Sosoknya lanjut berteriak bahwa Bai Yan benar-benar bodoh karena mengikuti peraturan dari dunia. Semua itu hanyalah sesuatu yang diungkapkan oleh manusia-manusia bodoh dan dirinya benar-benar tidak peduli. Namun karena dirinya telah berbicara seperti itu maka pada saat ini dirinya ingin melihat seberapa kuat jantung api di peringkat ke-6. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini menyilangkan lengannya ketika menatap ke arah dua jantung api yang gontok-gontokan. Xiao Yan pun lanjut berkata bahwa ini benar-benar sangat menarik. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan melihat pertarungan di antara jantung api. Xiao Yan ingin tahu apakah mereka akan bisa menggunakan keterampilan bertarung. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, api abadi pada saat ini segera keluar dari tubuh Xiao Yan. Sosoknya berubah menjadi burung phoenix hitam dan berdiri di samping Xiao Yan. Sosoknya juga memperhatikan perseteruan di antara Bai Yan dan Yao Yan di depannya. Setelah sesaat mengamati pada akhirnya jantung api keabadian juga mulai berbicara.
sosoknya berbicara perlahan bahwa dirinya tidak tahu apakah persepsinya salah atau tidak, tetapi pada saat ini api iblis sepertinya berbeda daripada api iblis yang dirinya ketahui. Xiao Yan pun sedikit mengerutkan keningnya dan bertanya apakah perbedaannya. Api abadi menjawab dengan singkat bahwa dirinya menjadi semakin kuat. Xiao Yan pun sedikit terkejut sebelum akhirnya berkata, bukankah normal jika sesuatu menjadi lebih kuat? Api keabadian pun seketika berkata bahwa itu tidak normal, bukan sesuatu yang normal jika jantung api menjadi lebih kuat. Meskipun 10 api iblis absolut dapat dibagi menjadi 10 api iblis yang terpisah, mereka sesungguhnya tidak pernah terpisah dan hal ini tidak pernah terjadi. Selain itu, yang paling penting pada saat ini adalah dirinya merasakan adanya sifat iblis di dalamnya. Xiao Yan pun seketika terkejut mendengar nada perkataan dari api abadi yang sangat serius. Api keabadian juga pada saat ini segera berkata kepada Xiao Yan agar dirinya bersiap karena mungkin Bai Yan bukanlah lawannya. Mata Xiao Yan pada akhirnya berubah menjadi sangat serius dan Xiao Yan pada saat ini mengangguk dengan berat. Sementara itu di sisi lain di udara Bai Yan serta api iblis pada saat ini sama-sama berubah menjadi tubuh aslinya. Keduanya pada saat ini siap untuk bergerak dan setelah beberapa saat, keduanya saling melesat dan bertarung dengan liar. Pertarungan antara api ini tampak jauh lebih sederhana jika dibandingkan dengan pertarungan di antara manusia ataupun monster. Begitu keduanya bertabrakan secara langsung seolah-olah itu adalah pertandingan gulat untuk melihat siapakah yang paling kuat. Mereka tidak memiliki keterampilan dan hanya latar belakang itu sendiri yang menjadi kunci pertempuran. Nyala api yang menyilaukan pada saat ini benar-benar membentuk lautan api. Nyala api ini kembali menyebar dengan liar di antara benturan kedua api tersebut. Mereka yang berada di jarak yang lebih dekat benar-benar terkena lautan api dari Bai Yan dan Yao Yan. Banyak orang pada saat ini terjatuh ke dalam kehampaan jiwa dan raga akibat dari Bai Yan. Sejumlah besar sosok terjatuh di udara termasuk dengan leluhur rusa iblis, Chang Sui dan yang lainnya. Hanya Xiao Yan sendiri yang tidak terkena dampak, begitu juga dengan Xia Zhenghui dan Ding Yue yang dilindungi oleh Xiao Yan. Sementara itu di pusat benturan di antara kedua api pada akhirnya ledakan besar pada saat ini segera terjadi. Kali ini kedua api sama-sama melesat mundur sebelum akhirnya sama-sama saling menstabilkan sosoknya. Api iblis pun segera bertanya kepada Bai Yan apakah hanya ini yang bisa dirinya lakukan. Mendengar hal tersebut Bai Yan yang juga telah menstabilkan sosoknya, pada saat ini menyipitkan matanya. Setelah benturan dengan api iblis atau Yao Yan, dirinya bisa merasakan adanya keanehan yang datang dari Yao Yan. Sosoknya pada akhirnya segera berkata bahwa Yao Yan benar-benar tampak sedikit aneh, ada kekuatan di dalam dirinya yang bukanlah milik dari jantung api. Mungkinkah? Sebelum Bai Yan pada saat ini bisa menyelesaikan kata-katanya, Yao Yan di sisi lain segera kembali melesat menuju ke arah Bai Yan. Banyak benturan pada saat ini kembali terjadi dengan kedua api yang saling bergulung. Seiring dengan berjalannya waktu, Xiao Yan pada saat ini bisa merasakan bahwa Bai Yan benar-benar telah dipukuli oleh Yao Yan. Xiao Yan pada akhirnya berkata kepada api abadi bahwa situasinya tidak baik. Apakah api abadi dan Bai Yan akan memiliki kesempatan untuk bisa mengalahkannya bersama-sama? Api abadi pun berkata dengan suara yang dalam bahwa sesungguhnya ini agak aneh, dirinya benar-benar menjadi sangat kuat dan memiliki kemampuan menalan api, namun tidak peduli apakah dirinya bisa dikalahkan atau tidak, Bai Yan bersama dengan api abadi benar-benar akan mengorbankan segalanya untuk mengalahkannya. Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya dan pada saat ini bertanya apakah ada yang bisa Xiao Yan bantu. Api abadi pun segera menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa cara manusia tidak akan bisa menyelesaikannya. Bahkan dirinya juga ragu meskipun dirinya bergabung dengan Bai Yan apakah dirinya bisa menekannya. Setelah selesai berbicara pada saat ini api abadi benar-benar tidak lagi banyak cincong. Sosoknya segera bergerak berubah menjadi api hitam berwarna-warni dan terbang menuju ke arah pertempuran. Begitu api abadi muncul pada saat ini sepertinya sosok kuat telah tiba. Ledakan pada akhirnya segera terjadi dengan kekuatan yang menghantam api iblis.
Api iblis pun seketika terpental sebelum akhirnya sosoknya menstabilkan tubuh dan kembali membentuk ke bentuk aslinya. Sosoknya seketika menatap ke arah api abadi yang muncul dengan mata sedikit terkejut. Rasanya dirinya benar-benar tidak dapat mempercayai hal ini di mana dua jantung api akan muncul bersamaan. Mata Yao Yan juga pada akhirnya segera menatap ke arah Xiao Yan di kejauhan dengan ekspresi menarik. Sosoknya pada akhirnya lanjut berkata, ternyata mereka berdua benar-benar memuja Tuan yang sama. Jika begitu permasalahannya dirinya khawatir sepertinya hanya ada satu sosok yang bisa melakukan hal tersebut. Sosok yang dimaksud oleh Yao Yan ini tentu saja adalah Yang Mulia yang pernah berdiri di puncak dari 3000 alam. Xiao Yan juga pada saat ini menyadari hal tersebut dan Xiao Yan pada saat ini terus-menerus fokus ke dalam pertempuran. Sementara itu Yao Yan pada saat ini segera bertanya apakah mereka benar-benar ingin mengalahkannya. Menanggapi hal tersebut pada saat ini api abadi pun segera berkata kepada Bai Yan bahwa mereka harus berhati-hati. Dirinya memiliki banyak kebencian dan kekuatan yang sangat kuat. Hal ini tampaknya benar-benar bukan merupakan kekuatan dari jantung api. Mereka harus bergerak bersama-sama dan dengan begitu barulah mereka akan bisa menekan api iblis. Bai Yan pun menganggukkan kepalanya dan pada saat ini segera melakukan serangan menuju ke arah Yao Yan. Yao Yan juga pada saat ini tanpa rasa takut segera melesat. Pada akhirnya di udara pada saat ini hanya ada 3 api yang terlihat. Warna dari api ini berkisar di antara putih, hitam, dan ungu dan mereka benar-benar meledak bersama-sama. Dengan tambahan dari api abadi pada saat ini Yao Yan benar-benar merasa sedikit kewalahan karena tidak kebagian hadiah kemerdekaan.